Dim. Di. Ibu. Wah. Diandra, Yunita, kalian berkunjung ke rumah kami. Silakan duduk. Dim, kamu kok nggak bilang sih sama Mama? Maaf ya, jadinya nggak sempet siapin apa-apa. Gak perlu berlama-lama. Saya siapa? Saya perkenalkan ya, saya adalah ibunya Diandra dan ibunya Yunita. Yunita itu adalah adik sambung Diandra. Terus kenapa ibu marah-marah? Dan sikap ibu nggak sopan sih. Mas, maaf ya. Sebenarnya ini ada apa ya? Mungkin kita semua bisa tenang dulu dan bicara baik-baik. Oke, saya akan coba tenang. Gini ya, Bapak dan Ibu dengarkan baik-baik. Saya datang ke sini minta pertanggungjawaban apa yang sudah anak Ibu lakukan terhadap anak gadis saya. Dia sudah menghancurkan masa depan putri saya yang begitu polos, yang begitu suci ini. Ibu jangan nuduh sembarangan. Anak saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya mohon Ibu jangan sembarang ngomong. Ini tuduhan serius loh. Ibu nuduh saya? Hah? Saya itu bicara fakta, Bu. Kalau anak Ibu, laki-laki yang duduk di samping ini adalah telah melecehkan anak perempuan saya. Paham? Bu, Ibu ngomongnya yang baik, Bu. Kita bicara baik-baik. Kita juga kan diterima baik-baik di sini. Kamu baik-baik semua ini demi harga diri adik kamu, Yunita. Ngerti kamu? Bu, Dimitri itu bukan anak seperti itu, Bu. Dia anak baik. Ini pasti ada kesalahpahaman. Lagi pula, Dimitri kan punya hubungan dengan Diandra. Nggak mungkin Dimitri mau melakukan itu dengan adik dari calonnya sendiri. Ya, betul. Dimitri nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Yunita, ini hanya kesalahpahaman kan? Alah! Kesalahpahaman apa yang salah paham? Ini tuh udah jelas. Masih aja Bapak ngebelain anak Bapak. Kalian sebenarnya bisa nggak sih jadi orang tua yang baik? Sebenarnya jadi orang tua itu harus bisa ngajarin anak laki-lakinya. Jangan pernah menghancurkan dan melecehkan seorang perempuan. Jaga ucapan ibu. Jangan nuduh anak saya sembarangan. Saya nggak nuduh, saya ngomong apa adanya kok. Buktinya kan iya. Bu, udah nggak enak, Bu, nggak sopan. Diam. Diam, Mama. Aku mohon, udah. Saya datang ke sini untuk minta pertanggungjawaban anak Bapak. Untuk menikahi putri saya, Yunita. Saya nggak ngelakuin apa-apa ke Yunita, Tante. Demi Tuhan. Bohong! Saya nggak mau tahu pokoknya. Bukan saya yang melakukan itu. Jawab! Cukup nggak? Cukup! Kenapa sih kakak masih ngelak terus? Apa masih kurang bukti jam tangan itu yang ada di hotel? Kamu masih minta bukti? Oke. Saya kasih bukti. Itu adalah surat dari rumah sakit yang menyatakan kalau benar terjadi pelecehan pada malam itu.
Kim, bener kamu ngelakuin ini? Ma, bukan aku yang ngelakuin itu, Ma. Tapi Dimitri, memang malam itu kamu datang dengan Yunita dan kamu kenalin ke kita. Iya, Pak, tapi malam itu Yunita bilang mau pulang sama temennya. Dan dia teks aku. Dan setelah itu ya udah aku langsung pulang. Tapi jam tangan kamu buktinya, Kak. Terus gimana kamu ngejelasin kenapa jam tangan itu bisa ada di tempat pelecehan Yunita? Iya itu dia, Pak. Aku juga nggak tahu kenapa jam tangan aku bisa ada di dalam hotel tempat kejadian Yunita ini. Tapi aku lagi mencari buktinya, Pak. Dimitri, udah deh. Udah. Kamu stop berbohong. Bisa nggak stop berbohong? Gak usah ngeles terus. Bilang aja kalau kamu adalah laki-laki yang serakah. Kamu mau menikahin kakaknya Tiandra. Tapi kamu juga mau melecehkan putri saya, Yunita. Ya kan, laki-laki nggak punya tanggung jawab. Gak seperti itu, Tante. Saya hanya mencintai Diandra. Woi, wow. Sebentar. Ini ada apa ribut-ribut dari tadi? Suaranya sampai ke atas loh. Kamu siapa? Hah? Mau ikut-ikutan belain orang ini? Iya. Saya adiknya Mas Dimi. Hah? Kamu tahu nggak? Kakak kamu ini sudah berani melecehkan putri saya. Tahu? Mas Dimi? Serius? Pit, ini semua cuma salah paham. Gua nggak ngelakuin apa-apa. Oke, semuanya tenang dulu. Ya, jangan pakai emosi. Mungkin aja ini bener kata Mas Dimi salah paham. Atau enggak ya, Yunitanya aja lebay. Apa kamu bilang? Peter, kamu bilang ada anak saya lebay. Kamu yang lebay. Kamu yang lebay. Enak aja ada gitu seorang perempuan dilecehin terus seneng gitu party. Kamu ya, kalau kamu nggak bisa ngebelain saya, mending kamu diam. Kalau kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kamu tuh diam. Ibu, Cukup! Kalian keluar! Saya tidak mau mendengar ocehan kalian lagi di rumah ini. Enak aja. Gak bisa dong. Saya tuh datang ke sini untuk minta pertanggungjawaban anak bapak. Enggak! Pergi kalian! Enggak! Saya juga nggak mau pergi. Tanggung jawab bapak mana? Saya tidak akan pernah lagi menyetujui hubungan anak dari keluarga saya dengan siapapun dari keluarga kalian. Entah itu Diandra ataupun Yunita. Keluar dari rumah saya sekarang! Keluar! Enggak. Ibu, udah Bu, aku mohon udah Bu. Kita pulang ya. Tapi ibu masih emosi kamu nih. Ibu, tapi Bu. Oke, terserah. Saya juga nggak sudi. Bisa kayak bapak. Emang saya senang? Saya juga nggak senang. Dengerin ya, camkan ya Pak. Sampai kapanpun saya akan menuntut tanggung jawab anak bapak. Apa yang sudah anak bapak lakukan terhadap putri saya. Yaudah kita pulang. Ambil taksi Bu. Gak usah, Di. Diandra. Gak usah. Tapi, Pak. Papa bilang gak usah. Sombong banget. Emang bisa gitu? Mentang-mentang orang kaya, boleh ngomong kayak gitu? Hah? Sombong banget. Mereka pikir ibu mau ngerestui. Nggak sudi ibu. Besanan sama tua bangka itu. Nggak.
aja. Hah? Kenapa? Terus ibu berharap aku untuk apa? Aku udah hancur, Bu. Aku dilecehkan oleh calon kakak iparku sendiri. Dan kamu, Kak Diandra, kamu sebenarnya kenal Kak Dimitri secara dalam gak sih? Lihat aku, Kak. Kak Dimitri tega sama aku. Dan sekarang keluarganya juga gak setuju untuk Kak Dimitri menikah dengan aku, Kak. Aku harus gimana, Kak? Aku udah hancur, Kak. Aku udah rusak. Ibu.